Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Pejabatku makmur, petaniku hancur. Korupsi telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang tidak mampu mengatasi masalah korupsi di pemerintahan cenderung mengalami kemunduran, bahkan bisa berujung pada keruntuhan. Hal ini terlihat jelas dalam konteks Indonesia, di mana korupsi masih merajalela dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama para petani. Semrawut pupuk bersubsidi. Salah satu contoh nyata dari dampak korupsi adalah dalam pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi. Pupuk merupakan salah satu komponen vital dalam sektor pertanian yang sangat bergantung pada subsidi pemerintah untuk meningkatkan hasil panen. Pemerintah Indonesia telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton, meningkat signifikan dari alokasi sebelumnya yang hanya 4,7 juta ton. Hingga tanggal 10 Mei 2024, PT Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 1,93 juta ton atau setara dengan 20,3% dari total alokasi nasional. Pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi petani yang mengelola usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 hektar. Dengan peningkatan alokasi ini diharapkan produktivitas pertanian dapat didorong dan swasembada pangan di Indonesia dapat terwujud. Meskipun pengawasan ketat terhadap distribusi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pupuk sampai ke tangan petani yang berhak menerimanya. Namun, praktik korupsi dalam penyaluran pupuk bersubsidi telah menyebabkan ketidakadilan dan kesulitan bagi petani. Di beberapa daerah, seperti Karawang dan Batanghari, kasus korupsi terkait distribusi pupuk subsidi telah terungkap, di mana sejumlah oknum terlibat dalam penyimpangan yang merugikan petani. Saat petani terjepit oleh korupsi pupuk bersubsidi, korupsi dalam distribusi pupuk tidak hanya mencederai kepercayaan publik tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Banyak petani kecil yang bergantung pada pupuk subsidi untuk meningkatkan hasil panen mereka harus menghadapi kenyataan pahit berupa kekurangan pasokan pupuk. Akibatnya, mereka terpaksa membeli pupuk dari pasar gelap dengan harga yang jauh lebih mahal sehingga meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan mereka. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana petani tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena hasil pertanian yang menurun. Selain itu, masalah birokrasi dan teknologi juga berkontribusi pada kesulitan akses terhadap pupuk subsidi. Meskipun pemerintah telah meningkatkan jumlah pupuk subsidi yang tersedia, banyak petani masih menghadapi kendala dalam mengaksesnya akibat proses birokrasi yang rumit dan penggunaan teknologi yang belum sepenuhnya diterima oleh semua kalangan. Keterbatasan ini semakin memperburuk situasi bagi petani yang seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa korupsi bukan hanya masalah moral atau etika, yang memiliki konsekuensi langsung terhadap ketahanan pangan dan stabilitas sosial. Ketika pemerintah gagal untuk menegakkan hukum dan mencegah praktik-praktik korupsi, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejarah mengajarkan kita bahwa negara yang tidak mampu mengatasi korupsi akan menghadapi konsekuensi serius. Untuk Indonesia, masa depan pertanian dan kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya. Prabowo Gibran menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani menjadi sasaran prioritas ke-11 dari program mereka. Program ini bertujuan untuk memastikan akses yang menyeluruh bagi petani terhadap sarana produksi pertanian, yang merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada pangan.
Namun, implementasi program tersebut akan menghadapi tantangan besar mengingat masih maraknya praktik korupsi. Menurut seorang akademisi IPB, diperkirakan sekitar 6 triliun hak petani di Jawa lenyap akibat penyelewengan program pupuk bersubsidi. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya dampak korupsi terhadap sektor pertanian dan ekonomi nasional secara keseluruhan. Jika Indonesia gagal mengatasi korupsi dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana produksi pertanian lainnya, bukan hanya sasaran swasembada pangan yang terancam, tetapi juga stabilitas ekonomi dan sosial negara secara keseluruhan. Lantas, bagaimana Prabowo Gibran akan mencapai hal ini? Bagaimana menurut kalian? Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit.